Ibu Ame, Ya, saya Harun yang barusan menelpon Anda. bagaimana keadaan ibu saya? Sudah hampir stabil, masa kritisnya sudah lewat, tapi untuk saat ini Anda belum bisa masuk. Oke dok, terima kasih. Saya tidak pantas menerima ucapan terima kasih Anda, karena saya menjalankan tugas. Anda seharusnya berterima kasih kepada anak muda yang telah menyelamatkan nyawa Bu Betsy. Anak muda? Ya, katanya dia kebetulan bertamu ke rumah Anda. Sewaktu pembantu-pembantu Anda panik melihat ibu Anda mendadak pingsan. Anak muda ini memang luar biasa. Kalau saja dia bertindak tidak cepat. Saya tidak tahu bagaimana dengan nasib ibu Anda. Dia juga yang menghubungkan saya ke handphone Anda. Apakah dia memberikan identitasnya kepada dokter? Karena saya ingin sekali berterima kasih kepada anak itu, dok. Ingin sekali rasanya saya mengangkat dia sebagai anak saya. Karena dia telah menyelamatkan nyawa ibu saya. Saat ini dia sedang menebus obat di luar. Sebab obat yang diperlukan ibu Anda tidak tersedia di sini. Itu dia orangnya. Anda pasti kenal dia. Ini dok obatnya. Kalaupun yang kamu lakukan ini sengaja untuk menjatuhkan mental saya di depan kamu, saya akan tetap berterima kasih sama kamu. Saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan, dengan ketulusan di jalan Allah. Ketulusan yang saya pelajari dari dua manusia berhati malaikat dalam hidup saya. Katakan, siapa mereka? Dan saya ingin sekali belajar dari mereka. Oma Wida dan Tante Dewi. Selamat siang. Lalu gimana reaksi orang tua kamu? Sejak tadi ribut kecil di telepon sama mama, akhirnya papa ngasih nomor telepon Ami. Tapi ya saya belum telepon lagi. Kenapa? Ntar aja lah, capek sih ribut-ribut terus. Nanti aja kalau suasana di rumah udah reda. Terus gimana dengan keputusan kamu tentang rencana kamu terhadap Ami? Kayaknya saya terpaksa nunggu sampai mamanya Ami sembuh dulu. Gimana menurut pendapat kamu? Menurut saya keputusan kamu itu cukup manusiawi kok, Yo. Lagian kamu kan sekarang udah ada di atas angin. Dan saya juga yakin dengan ketulusan kamu menolong ibunya Ami, itu bisa membuat kepercayaan dirinya si Ami tuh goyah. Ya mudah-mudahan aja. Tapi kamu udah bilang belum sama Ami kalau kamu pengen ngomong lagi sama dia? Belum Put, saya gak tega. Baguslah. Kalau begitu berarti kamu udah lulus tes untuk menjadi 100% cucunya Oma. Ya Put, saya berbuat begitu sama mamanya Ami. Terus bicara gitu sama Ami. Ya memang pada kenyataannya mama sama oma kamu yang menyemaikan benih kebaikan dalam hati saya, Put. Kami sama sekali tidak menyemaikan benih kebaikan dalam hati kamu, Yo. Kalau kamu punya anggapan Oma dan Tante berperan besar dalam sikap dan hidup kamu, sebenarnya apa yang kami lakukan ini sangatlah kecil. Kami hanya menambahkan sedikit pupuk, sedikit air,
supaya benih itu bisa tetap tumbuh dengan baik. Bagi saya itu adalah sesuatu yang besar. Sebaik apapun bibit, kalau nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk, ya bibit itu akan mati. Wah, ini sih sama sekali nggak fair. Kenapa yang dapat pujian cuman mama sama oma? Kalau saya nggak salah, yang rubah kamu jadi anak baik-baik kan saya. Baru belakangan kamu kan kenal sama mama dan kenal sama oma. Kalau begitu, maafkan saya, hamba Putri ya. Ya udah, Ya. untuk sekali ini aja kamu saya maafin, oke? Kalau lain kali kamu bicara tentang sifat kamu yang berubah dari bandel menjadi anak baik, jangan sampai kamu lupain nama saya, oke? Baik, Tuan Putri. Mario, sebaiknya kamu sekarang pulang karena mereka pasti lagi nungguin kamu. Kamu pulangnya sendirian ya? Saya soalnya nggak mau terlibat dalam perang dunia ketiga di rumah kamu. Oke? Udah. Maaf Bu, kalau saya diperlukan saya menunggu di luar. Oke, makasih. Mama, ya ampun. Kamu udah cek perhiasan kamu, Nak? Mama ini lagi sakit. Kok masih aja mikirin perhiasan? Sekarang yang kita pikirin adalah sakitnya Mama, ya. Mama kenapa sih? Hah? Setelah kamu pergi, Mama mau tidur. Tapi kok tiba-tiba Mama ingat perhiasan kamu yang kamu simpan di laci itu. Mama pikir Mama pingin simpan di tempat yang lebih aman, Nak. Ma, sebelum saya pergi, saya sudah simpan semua perhiasan saya. Syukurlah. Tapi kan Mama nggak tahu. Tiba-tiba waktu Mama ke kamar kamu, Mama rasanya pusing. Mama mengalami blackout, Nak. Sadar-sadar Mama udah di sini. Syukurlah, Mama nggak apa-apa. Tadi kata dokter, Mama ditolong sama anak muda. Iya, Siapa dia? anaknya Raja, Ma. Dia datang untuk meminta maaf atas sikapnya terhadap saya. Sebaiknya kita berterima kasih sama dia. Kamu harus memaafkan dia, Nak. Tadi kata dokter, kalau nggak ada anak itu, kita tidak akan mungkin ketemu lagi. Iya, Ma. Saya akan menelpon dia sekarang. Kebetulan tadi waktu dokter menelpon saya menggunakan handphone anak itu. Jadi nomornya masih terekam di handphone saya, Ma. Bukannya tadi kamu sudah ketemu? Mama tahu dari mana? Tadi dokter barusan cerita. Iya, tadi saya masih syok dan masih bingung. Jadi saya belum sempat untuk meminta maaf sama dia. Dia udah pergi, Ma. Kenapa nggak langsung kamu telepon aja sekarang? Kamu utang nyawa Mama sama anak itu. Oke, Ma. Saya akan menelpon dia sekarang. Sekarang itu ya sekarang, sayang. Kalau kamu tunda-tunda, ucapan terima kasih dan permintaan maaf itu ya sudah basi dong. Saya kesini untuk meminta maaf. Inilah hasil tindakan bodoh kamu mencuci otak Raja. Sampai Raja mau memberikan nomor telepon perempuan yang bernama Ami itu ke Mario. Coba lihat, akibat ulah kamu, Sandra dan Raja tidak saling bicara. Meja makan jadi sepi seperti kuburan.
Ami datang. Kenapa yo? Pak. Pak, Ami datang Pak, mau minta maaf. Ami. Iya, Ami lagi di depan sekarang sama Mama. Tadi saya minta tolong sama Mario untuk mengantarkan saya kemari. Silakan duduk. Ya, makasih. Baru saja saya ingin berterima kasih sama Sandra karena Mario telah menyelamatkan nyawa mama saya. Dan kamu juga telah memberikan nomor handphone saya ke Mario. Yang kedua, saya ingin meminta maaf atas semua perbuatan saya selama ini terhadap keluarga ini. Maaf, saya ke depan sebentar ya. Oke. Saya tidak akan kecewa kalau kalian tidak mau memaafkan saya. Tapi kewajiban saya adalah meminta maaf. Dan saya juga tidak mempunyai hak untuk menuntut kalian supaya memaafkan saya. Bukan begitu. Apa yang terjadi bukan semata-mata kesalahan kamu. Saya dan atas nama keluarga saya merasa wajib minta maaf pada kamu. Karena rusaknya hubungan baik kita. Kecurigaan yang bodoh menyesalkan saya dalam kebencian memalukan. Saya tetap harus minta maaf sama kamu. Tapi rasanya permintaan maaf saya belum lengkap kalau saya belum mengembalikan ini. Ini adalah arang dari negatif film dan abu dari foto yang mungkin kamu tidak mau lihat. Sebagai tuntutan Mario terhadap saya. Terima kasih. Ini rekaman video pertengkaran kita waktu di ruangan Bu Ami. Terima kasih Mario. Saya rasa Mama sama Papa nggak perlu tahu rincian dialognya apa. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia usaha dan saya juga ingin menarik dana saya dari perusahaan, dipotong dengan persentase kerugian perusahaan sesuai dengan saham saya selama saya bergabung. Dan cara pengembaliannya ya terserah saja sama kamu. Dengan hati yang tulus, saya mohon keputusan saya ini tidak akan merusak hubungan persahabatan kita. Kenapa ya? Kita harus melewati begitu banyak rintangan untuk sampai ke persahabatan ini. Yang dimuati dengan saling pengertian seperti begini. Maafin saya Pak kalau saya ikut campur. Menurut Opa, ini sebenarnya gara-gara Oma yang membangun rintangan itu sebagai benteng untuk melindungi jiwanya yang merasa nggak aman. Maafkan saya. Mudah-mudahan mulai saat ini sampai ke depan persahabatan kamu dengan anak menantu saya tidak mengalami hambatan lagi. Belakangan ini sepertinya kita berlomba untuk merusak jembatan yang pernah kita bangun bersama. Tapi Tante, kedatangan saya kemari, saya ingin mencoba membangun kembali jembatan yang telah rusak itu. Dengan kamu mengatakan ini, bagi saya adalah pernyataan bahwa kamu telah memaafkan saya. Ya, dan saya juga minta maaf Tante atas perbuatan saya selama ini yang telah membuat ketidaktenangan keluarga Tante. Gak apa-apa. Silakan duduk. Menurut Opa, di antara kita nggak ada yang berhak merasa dirinya bersih. Kesalahan ini adalah dosa bersama yang mengotori jiwa kita. Mario, mana opa kamu? Saya ingin sekalian meminta maaf. Oh, Opa lagi pergi Tante. Sandra, saya sangat berterima kasih sama Mario karena dia telah menyelamatkan nyawa mama saya. Ya, seperti yang tadi saya bilang sama Tante Ami.
di rumah sakit bahwa saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan ketulusan di jalan Allah. Yang saya pelajari dari dua manusia berhati malaikat dalam hidup saya. Oma Wida dan Tante Dewi. Cukup. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Jangan coba-coba mencuri kesempatan untuk memutihkan dosa anak pungut dan telah merampas oma kamu dari papa kamu. Apapun kebaikan telah kamu lakukan demi memulihkan hubungan antara Ami sama papa dan mama, tetap tidak bisa menghapuskan luka di hati papa kamu. Mah, yang berdosa itu kita apa Tante Dewi? Maaf, saya harus kembali ke rumah sakit karena mama saya pasti sudah menunggu saya. Karena tadi tante ikut mobil kamu, jadi tante rasa kamu gak keberatan dong nganter tante lagi ke rumah sakit. Hah? Iya Tante. Raja, saya permisi dulu. Sandra. Nanti kami akan besok ke sana. Ya, terima kasih. Mari. Ya. Nah, Sikap konfrontatif sama orang tua kamu tentang keluarga saya. Karena semakin kamu memuji keluarga saya, maka kebencian yang ada di dalam diri mama kamu itu akan semakin meledak-ledak, yo. saya kan udah berusaha mencoba dengan cara-cara yang baik. Salah satunya menjadikan mama sama mama kamu sebagai contoh kebaikan. Tapi setelah cara-cara baik selalu digagalkan mama sama papa, ya udah pilihan saya ya menggunakan cara-cara yang nggak menyenangkan, Put. Ya, itu semua sih hak kamu, yo. Tapi saya nggak mau kalau mama kamu sampai mengira kalau saya ikut campur dalam urusan keluarga kamu. Yang pasti saya nggak akan melibatkan kamu, Put. Karena tanpa keterlibatan kamu pun, mama saya tuh udah beranggap bahwa kamu tuh mencuci otak saya. Kalau kamu nginep di sini, Put, kamu bisa dianggap mata-mata mama kamu. Akibatnya, kebencian mama saya terhadap mama kamu sama Oma Wida tuh malah makin subur. Yo, orang tua kamu itu perlu disadarkan untuk keyakinan agama, yo. Karena tongkat yang menuntun orang yang mata hatinya telah dibutakan oleh kebencian. Ya, seperti orang tua kamu itu. Hanyalah keimanan yang tunduk kepada Allah, yo. Tapi Put, yang saya heran itu, kamu tahu Ami kan? Sombong, keras kepala, licik. Itu tahu arti kebaikan. Datang lagi ke rumah saya minta maaf. Kok mama sama papa saya bisa nggak percaya? Saya yakin mereka bisa percaya. Tapi antara sekedar percaya dengan memanifestasikan yang dipercaya untuk berubah menjadi sebuah tindakan, itu terdapat sebuah perbedaan yang sangat besar, yo. Banyak orang yang bicara seperti mereka seekor gajah. Tapi nyatanya batin mereka sekerdil tikus got. Dan banyak juga orang yang sekarang mendongakkan kepala mereka agar bisa lebih tinggi dari bangunan yang paling tinggi. Dan batin mereka masih terpuruk dalam genangan lumpur. Ya emang Put, Opa pernah bilang orang tua saya dalam ujian yang besar. Allah sekarang sedang menguji mereka dengan kekayaan. Mereka masih gak sadar juga. Nah, Allah menguji lagi dengan penderitaan. Di saat mereka menderita di dalam hidupnya, baru mereka di situ sadar, Put, bahwa membenci orang yang menyayangi mereka itu adalah satu kebodohan yang besar. Saya sangat sependapat dengan opa kamu, yo. Ya udah deh kalau gitu saya mau mandi dulu ya. Mau mandi? Jadi dari tadi kamu belum mandi? Pantesan, kok kayaknya saya di sini ada mencium bau-bau sedikit nggak enak. Nggak bercanda kok. Biar bau keringatnya sampai situ tapi tetap ganteng kan. Oke deh, bye-bye. Ya sayang.
Jadi selama ini kamu membenci saya? Iya, saya mulai membenci kamu pada saat kamu menjelekkan Rinto. Tapi setelah kamu menyelamatkan saya, timbul rasa benci yang lain dalam diri saya. Saya membenci diri saya yang selama ini selalu menutupi hal-hal yang sangat berharga bagi hidup saya. Kamu dan ketulusan hati kamu. Kali Pak Erwin ikutan nyecer dia lagi, bukannya malah ngebackingin dia. Tapi tadi gue dibantuin kok. Gue juga. Gue sama Anita juga dibantuin kok. Namanya juga dosen pembimbing. Cuma mungkin Mario masuk kategori lain, Put. Gue rasa dia masih curiga deh sama kejadian di bengkel tempo hari. Ya itu namanya nggak fair dong, Ger. Mestinya pembimbing kan ngebantuin mahasiswa bimbingan, ya bukan malah dicecer gitu. Ya, zaman sekarang mana ada sih yang fair, Put? Badan yang harus ngontrol uang negara aja malah ikutan ngejarah. Rakyat dibikin makin bokek. Sih, kecurigaan gue jadi kenyataan kan? A+. Makasih. Selamat ya. Terima kasih Deno, thank you ya. Oke, sekarang gini, Pak Erwin bentar lagi keluar nih. Semua mahasiswa bimbingannya udah selesai ujian. Giring dia ke ruangan yang itu. Ya, gue duluan ya, oke? Oke. Agar plan, oke? Ya. Yuk. Rencana apa sih? Gue nggak dapet A+. Gue dapet A, tapi kok gue nggak diginiin ya? Ki Apanguni ada di sini, no? Pak, ada tamu nunggu di ruangan Bapak. Di ruangan situ tuh Pak, ditungguin. Oh, Tamu penting banget katanya. Iya. Sangat. Segera, Pak, segera. Iya. Silakan tuh Pak, silakan Pak. Ya. Ini apa ini? No. Bagiannya sendiri-sendiri. Lah, ini hadiah dari saya sebagai orang kecil. Isinya Parker. Terbuat dari emas 24 truk. 24 karat. 24 truk. Maklum, ini kan barang langka. Siapa tahu
Bapak nanti jadi anggota dewan. Kan amin. bisa untuk menandatangani tanda terima fasilitas-fasilitas dari orang kecil untuk wakilnya. Ya kan? Contohnya apa? tanda terima mesin cuci, tanda terima pulsa handphone, semuanya gratis demi untuk wakilnya. Putri nyerahin apa ya? Iya, Pak, ini ada dasi buat Bapak. Soalnya kan Bapak mau jadi wakil. Nah, wakil itu kan harus berbeda dong sama orang yang diwakilin, ya kan? Tuh, Bapak pakai trendy punya loh, Pak. Zaman sekarang punya yang polos, keren, metalik. Lah kalau yang ini bomnya Pak, yang paling gede. Karena ini hadiah dari anak kesayangan. Siapa lagi kalau bukan itu si kepala angin? Mario. Lah, beliau tidak bisa hadir sendiri, jadi dititipkan saya untuk menyampaikan ke Bapak. Maklum sudah mulai penting, sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Monggo. Sini, Pak, saya pegangin. Sekarang diaturi langsung dibuka. Iya. Jadi, hanya isinya mesti wah itu. Kok nggak bisa dibuka? Kok malah buntut begini? Waduh, salah narik ini. Duh, mana karuan. Kok makin hancur? Ambil pisau. Gunting. Anu, Nggak ada. golok. Pelurit. Itu tuh pakai pulpen bisa nggak tuh di apa kek? Gunting, bawa gunting. Gunting. Nah, bawa kan. Ini tak bantu, Pak. Mesti dipotong bener ini. Ini sealot-alotnya ya nggak mungkin kalau nggak bisa dipotong. Iya, Cuma coba. pita. Ya, aduh. Thanks ya. Sayang, seharusnya terima kasih sama kamu. Saya harus segera ke rumah sakit sekarang. Salam untuk mama kamu. Dan saya minta maaf karena tadi malam saya batal datang. Nggak apa-apa. Yang penting doanya ya. Sehingga kelihatannya dia sekarang mulai menapak di jalan yang benar. Ya, itu seperti yang dibilang sama Oma. Sebenarnya di hatinya tuh ada bibit yang baik. Cuman ya nggak pernah disiramin sama dikasih pupuk. Betul. Bibit kebaikan itu membuat dia mempercayai bahwa kebaikan adalah salah satu dari jendela kebenaran. Kesimpulan dari saya, apa yang terjadi sama Ami, itu adalah bahwa papa sama mama saya di dalam hatinya tuh nggak punya bibit yang baik. Saya udah nggak tahu lagi berapa banyak pupuk dan air yang Om sama Tante kasih. Saya juga melakukan hal yang sama di sini, cuman ya itu nggak ada hasilnya. Kamu nggak perlu putus asa, Mario. Sekarang biarkan waktu yang membantu mereka menemukan jalan kebenaran. Mama sama papa saya mengkhianati Oma sama Tante Dewi dan almarhum Opa sejak sebelum saya lahir. Dan sampai detik ini loh. Terus apa mungkin waktu masih mau berbaik menuntun papa sama mama? Ya, kalau waktu dan upaya sudah tidak mampu menolong mereka untuk memperbaiki diri mereka, untuk apa kita merepotkan diri kita memikirkan mereka? Wah, saya benar-benar heran banget. Bisa-bisanya Oma sama Tante begitu tegar menghadapi pendurakan papa. Sebagian orang memperlihatkan tangis di kelopak matanya. Tapi sebagian lagi membiarkan air matanya merendam hatinya dalam kesedihan. Saya berhasil menyadarkan Ami. Saya janji dalam waktu 2-3 bulan ini papa akan berlutut di depan Oma. Saya yakin Allah gak akan mengecewakan saya karena saya melakukannya dengan niat baik.
apakan lagi mereka? Nanti kalau saya bilang Oma, Tante Dewi sama Om Arya menentang langkah saya. Di sini aku terpaksa harus bersikap netral. Karena aku nggak mau terlibat ataupun melibatkan diri. Tapi kamu pasti tahu kan? Tahu mah. Tapi kalau aku membuka mulut, itu aku berarti melanggar netralitas aku. Dan kalau mama memaksa aku untuk membuka mulut, itu berarti mama melanggar hak asasi aku. Ya, apapun yang akan kamu lakukan Mario, Om hanya minta tolong kalau bisa jangan libatkan keluarga kami. Ya Om. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.